Halo Sobat Mahasiswa semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai etika profesi. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai profesi bidang kepengawasan sekolah. Dengan kami, kelompok 1 Birta Aurela Pratiwi, Atika Hairina, Lia Ramawati, dan Ria Oktavioni. Pengertian kepengawasan. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pengawas antara lain, kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh pengawas ada beberapa hal. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami mempunyai 10 kegiatan yang dapat dilakukan oleh pengawas. Teman-teman dapat membaca sendiri pada layar yang telah tersedia. Ini adalah kelanjutan dari slide yang sebelumnya. Oke, selanjutnya adalah tugas pokok pengawas. Tugas pokok pengawas ada 6 hal. Yang pertama adalah inspecting, yang kedua reporting, yang ketiga advising, yang keempat coordinating, yang kelima adalah monitoring, dan yang keenam adalah perform leadership. Di sini ada fungsi dari seorang pengawas. Ada 2 fungsi yang menjadi fungsi utama dari seorang pengawas. Yang pertama adalah supervisi akademik dan yang kedua adalah supervisi manajerial. Supervisi akademik merupakan supervisi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan di sekolah. Yang kedua adalah supervisi manajerial. Supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah. Sasaran dari supervisi akademik ada 12 hal. Teman-teman dapat memahami dan membaca lebih seksama lagi pada slide yang tertera pada layar. Selanjutnya adalah peran pengawas dalam pelaksanaan fungsi supervisi akademik. Yang pertama adalah mitra guru dalam meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran dan bimbingan di sekolah binaannya. Yang kedua adalah inovator dan pelopor dalam pengembangan inovasi pembelajaran dan bimbingan di sekolah binaannya. Yang ketiga adalah konsultan pendidikan di sekolah binaannya. Yang keempat, konselor bagi kepala sekolah, guru, dan seluruh staf sekolah. Yang kelima adalah motivator untuk meningkatkan kinerja semua staf sekolah. Sasaran dari supervisi manajerial ada 8 hal. Yang pertama adalah administrasi kurikulum, yang kedua adalah administrasi keuangan, yang ketiga adalah administrasi kesiswaan, yang keempat administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, yang kelima adalah administrasi sarana dan prasarana, yang keenam administrasi personal atau ketenagaan, yang ketujuh administrasi budaya dan lingkungan sekolah, dan yang kedelapan adalah aspek-aspek administrasi lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya adalah peran pengawas dalam melaksanakan fungsi supervisi akademik. Dalam hal ini, fungsi supervisi akademik mempunyai 3 peranan. Yang pertama adalah kolaborator dan negosiator dalam proses perencanaan, koordinasi, pengembangan manajemen di sekolah. Yang kedua yaitu pusat informasi pengembangan mutu pendidikan di sekolah binaannya, dan yang ketiga adalah evaluator atau judgement terhadap pemaknaan hasil pengawasan. Selanjutnya adalah kewenangan dari pengawas sekolah. Pengawas sekolah mempunyai 4 kewenangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan program peningkatan mutu pendidikan di sekolah binaannya. Yang kedua adalah
menyusun program kerja atau agenda kerja kepengawasan pada sekolah binaannya, dan membicarakannya dengan kepala sekolah yang bersangkutan. Yang ketiga, menentukan metode kerja untuk pencapaian hasil optimal berdasarkan program kerja yang telah disusun. Yang keempat yaitu menetapkan kinerja sekolah, kepala sekolah, dan guru serta tenaga kependidikan guna meningkatkan kualitas diri dan layanan pengawas. Di sini pengawas dari sekolah juga mempunyai hak-hak yang menjadi hak utama dari pengawas sekolah. Hak pengawas sekolah terdapat 6 hak, di mana teman-teman dapat membaca dan memahami dengan seksama pada slide yang tertera pada layar. Selanjutnya yaitu prinsip kepengawasan. Di sini terdapat 6 prinsip dari kepengawasan. Yang pertama adalah supporting, networking, dan collaborating. Yang kedua realistic, yang ketiga trust, yang keempat testable, yang kelima unitly. Dari penjelasan bisa teman-teman baca pada slide yang tertera pada layar. Selain itu, seperti yang lainnya, profesi yang lainnya juga, kepengawasan sekolah juga mempunyai kode etik tersendiri. Di sini teman-teman dapat membaca dan memahami lebih lanjut mengenai kode etik kepengawasan sekolah. Selanjutnya adalah kualifikasi pengawas. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawasan Sekolah atau Madrasah disebutkan bahwa pengawas sekolah harus memiliki kualifikasi dan pengalaman tertentu sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah. Pada slide yang tertera di sini ada kualifikasi pengawas taman kanak-kanak atau Raudatul Anfal atau yang biasa kita singkat dengan TK atau RA, dan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah yang kita singkat dengan SD atau MI. Kualifikasi yang tertera pada layar bisa teman-teman baca dan bisa dipahami sendiri. Berbeda dengan di slide sebelumnya, pada slide ini adalah kualifikasi pengawas sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah yang biasa kita singkat dengan SMP atau MTS, sekolah menengah atas atau madrasah aliyah yang bisa kita singkat dengan SMA atau MA, dan sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan yang biasa kita singkat SMK atau MAK. Teman-teman bisa membaca sendiri kualifikasi yang tertera pada slide pada layar. Ini tidak kalah penting dari sebelumnya, yaitu kompetensi dari pengawas. Tentunya seorang pengawas harus mempunyai kompetensi tersendiri. Dalam pengawas ada 6 kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang pengawas. Yang pertama adalah kompetensi kepribadian. Yang kedua, kompetensi evaluasi pendidikan. Yang ketiga, kompetensi supervisi manajerial. Yang keempat, kompetensi penelitian dan pengembangan. Yang kelima, kompetensi supervisi akademik. Dan yang terakhir adalah kompetensi sosial. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang pengawas sekolah. Teman-teman dapat membaca ada beberapa poin yang dapat dilakukan oleh seorang pengawas sekolah yang sudah tertera pada slide pada layar. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kami, terima kasih.